judi online udah pasti miskin berarti. Ada nggak yang kaya? Hah? Ada nggak yang kaya? Nggak ada. Bandarnya yang kaya. Bandarnya yang kaya. Bandar judi itu nggak akan rugi kalau kamu menang. Bandar judi akan rugi kalau kamu nggak main. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya judi online yang semakin hari semakin meresahkan, di mana banyak para pemain judi online yang akhirnya terpuruk dan mengakhiri hidupnya. Gue akan kembali membongkar rahasia, tapi ini bukan rahasia perdukunan, tapi tetap penipuan juga, tapi bukan dukun. Ini lebih kepada rahasia judi online. Nah, ini kaget banget tadi abis ngobrol-ngobrol, ternyata judi online bukan judi sebenarnya, tapi penipuan. Iya, Iya, benar. betul ya? Benar. Ini bersama Bang siapa, Bang? Saya Ronald. Bang Ronald. Bang Ronald ini, guys, adalah salah satu orang pembuat situs judul, mantan pembuat situs judul. Masih nggak nih tapi? Oh enggak, sekarang udah enggak. Udah Benar, enggak? Totally enggak. Jadi berarti dulunya ada orang-orang yang mau jadi bandar, minta tolong ke Bang Ronald untuk buatin situs judulnya. Benar, Kayak gitu? benar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, modal untuk jadi bandar pembuatan situs judul tuh berapa sih? Kalau di sekarang malah lebih murah lagi ya. Lebih murah? Lebih murah. Berapa? Bahkan ada yang sewa juga. Hah, nyewa? Iya, nyewa ada juga. Oh. Modal 5 juta udah bisa buka situs judi. Waduh, gile. Ada kalau beli putus itu ya di 15 jutaan mungkin udah sama segala macemnya lah ya, embel-embelnya. Udah dia yang setting total tuh ya? Semua ya udah sama Wah, hosting, gile. sama domain, sama koinnya juga segala macem udah. Nah, ini pertanyaan, kenapa bisa sampai tobat dari judul? Kan tentunya menggiurkan banget tuh, keuntungannya besar, dari ini nipuin orang. Kenapa kok bisa sampai tobat? Jadi awalnya itu sebelumnya saya kan sering buka-buka Facebook nih. Jadi adalah tergabung di grup, salah satu grup yang katanya isi grup itu orang-orang yang pengen berhenti judol. Oke. Tapi isinya curhatan semua gitu loh. Oh, korban-korbannya? Korban semua. Oke. Jadi saya termotivasi lah untuk saya buka di situ sedikit yang saya tahu lah ya. Oh, bongkar rahasia kalau itu penipuan? Secara garis besar gitulah. Ah, oke. Jadi intinya saya bilang, ya udah lu nggak bakal bisa menang main di situ. Ya intinya kayak gitu. Judi online udah pasti miskin berarti? Ada nggak yang kaya? Hah? Ada nggak yang kaya? Nggak ada. Bandarnya yang kaya. Bandarnya yang kaya. Iya. Pemainnya pasti miskin. Pasti. Betul. Pada akhirnya ada yang satu orang DM saya. Apa? Awalnya saya nggak tahu siapa dia, umurnya berapa. Dia curhat udah kalah banyak. Iya. Ya ngobrol-ngobrol sedikit panjang lebar. Ya pada akhirnya saya tahu kalau dia masih sekolah. Ya intinya dia udah harta orang tua udah jadi korban segala macem. Udah pengen diri intinya. Udah ketagihan banget lah itu ya? Parah. Iya. Terus DM-nya apa tuh? Awalnya nanya gimana bisa cara menang gitu. Oh lah. Malah kayak baca algoritmanya gimana? Iya. Wah. Jadi setelah saya bikin statement soal saya paham kan secara garis besar saya bikin statement bukan malah pengen berhenti. Oh. DM-nya malah Pengen menang? pengen menang. Coba gimana caranya menang. Jadi miris, ironi loh Bang sebenarnya. Iya. Ya karena tahu dia masih kecil, kebetulan dia seumuran adik saya di rumah mungkin ya. Umur masih sekolah. berapa? Belasan masih sekolah, tahun? Iya, masih Belasan sekolah. tahun ya berarti? Kelas 2 SMK. Wah, gile udah ketipu. Berarti, nah ketipunya dia ngejelasin nggak berapa ratus juta gitu? Oh enggak, cuma dia bilang udah gade motor segala macam yang dimana pasti orang tua yang beli kan, belum nggak mungkin dia yang beli sendiri. Hati terketuk gitu loh Bang. Wah separah ini ternyata. Oh. Awalnya saya cuma apa ya, cuma iseng kasih statement di situ aja kan, dan masih bikin pada saat itu. Karena DM itu ya termotivasi lah, lihat Marcel juga sering bongkar. Iya, coba deh saya bikin lagi, sama aja responnya di sana. Minta menang juga. Malah pada minta menang ya? Iya. Oh, saking gregetannya gua edukasi gini, maksudnya bukan buat biar lu tahu cara menang, tapi biar berhenti. Iya. Karena itu bukan judi tapi penipuan ya. Benar. Jadi yang orang nggak tahu itu algoritma judi itu dibikin kan orang yang kira ini disetting biar kalah. Iya, orang ngiranya itu setting kalah menang, biar kalah biar menang gitu. Enggak, disetting tuh biar menang. Cuma biar menang doang di setting. Kalau nggak disetting pasti kalah. Nah, berarti perputaran normalnya aplikasi atau situs judi online semuanya disetting biar kalah. Lalu para bandar-bandar ini ngatur biar menang. Gua kasih menang lah nih kali ini gitu. Dan random. Oh. Jadi algoritma dari kan ada provider game itu yang bikin game itu ya kayak
Kalau pemain tahu lah pasti ya. Itu algoritmanya ya buat bandar menangnya. Oke, pasti kalah algoritmanya tuh. Jadi nggak ada tuh ya kayak baca algoritma biar menang, ya menang tergantung si mau atau enggak. Jadi yang bilang kalau main di bet segini, di jam segini, dipakai rekening ini, yang itu nggak ngaruh. Kalau bandar yang nggak mau, ya nggak dapet. Oh, nah terus pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa bisa sampai tahu cara membuat situs judul tuh awalnya gimana? Backgroundnya apa nih? Saya background tadi kan IT, kebetulan saya programmer juga. Ya awalnya bikin website kantor, website UMKM, bikin aplikasi ya segala macam yang berhubungan sama programmer ya. Karena saya freelance web developer. Jadi maraknya judul ini bikin saya penasaran ya, kayaknya semua programmer pasti coba. Oh, nyoba bikin. Pasti cari karena kita pasti penasaran gimana bahasa apa yang dipakai. Setelah saya cek, ternyata sama aja, pakai bahasa PHP juga, HTML juga, ya normal kayak web biasa. Oh, berarti awalnya nyontek dari yang situs judul yang udah ada? Iya. Nyontek terus lihat apa aja sistemnya. Benar. Terus coba buat, ternyata berhasil. Terkendala waktu itu di API. API itu misalnya nih Mas Marcel bikin software yang paling gampang itu di web-web kayak jasa fotografer. Dia kan ada live chat-nya tuh. Untuk menghubungkan live chat ini kan pihak ketiga aplikasinya kan, bukan kita yang bikin. Untuk menghubungkan web kita sama live chat ini kita pakai API. Jadi kita dikasih sintak bahasanya dari API live chat itu kita copy ke script kita di web tadi. Jadi muncul dianya di web kita. Oh, iya, API-nya itu yang sulit? Iya, API game-nya itu. Yang sulit nyarinya? Iya. Nggak segampang itulah ya. Kalau bikin webnya mah gampang, kayaknya setengah jam kelar gitu loh. Iya. Nah, itu akhirnya ketika nemu caranya, coba bikin. Baru? Berhasil. Nah, ada lagi kendalanya, ternyata untuk main itu kita harus punya coin balance. Nah, itu coin balance itu apa tuh? Jadi, coin balance itu harganya $100. Minimal beli $100. Jadi kita top up $100, kita dikasih koin seharga 17 juta. Top up-nya ke luar negeri berarti? Iya, kurasinya dolar. Jadi kita dikasih 17 juta coin balance. Inilah yang bakal kita bagikan ke pemain-pemain tadi. Jadi $100 itu kan sekitar 1,7 jutaan. Oh ya, 1,7 jutaan. Iya. Kita dapatnya 17 juta tuh si bandar. Iya, 1/10. Oke, 17 juta. Terus ini yang di orang-orang yang top up pakainya coin balance ini. Jadi ketika orang deposit, nah yang orang nggak ngerti itu mereka kira kalau deposit itu larinya ke web kan? Enggak, itu langsung ke rekening pribadi si bandar. Si bandarnya? Iya. Jadi yang di web itu cuma coin balance saja, nggak ada uangnya. Jadi ketika deposit, si bandar ini cek masuk nggak depositnya, kan kirim bukti deposit tuh screenshot. Oh, masuk ACC dari webnya. Oh, baru masuk. Oh, dia nih top up sekian, masukin tek. Nanti baru masuk ke akun. Ya, bandar cek kan. Oh, dia udah deposit beneran transfer. Bandar tinggal ACC. ACC tek masuk langsung. Masuk, otomatis berkurang coin balance kita, si koinnya pemain bertambah. Berarti ada juga kemungkinan orang yang udah gue deposit udah masuk ke rekening si bandarnya kalau lagi sibuk atau lagi kemana? Salah. Enggak, berarti belum bertambah dong. Belum. Enggak, kalau nggak di ACC. Oke. Terus ini pertanyaan berikutnya. Kenapa judi online tuh kayak sekarang sembarangan banget pakai AI promosi foto saya orang saya lagi bahas dukun, saya lagi ngasih lihat nih chat dukunnya, itu diedit, di screenshot, diedit sama situsnya dia tuh. Bukan seolah-olah gue mempromosikan situsnya dia. Nah, apa iya situs-situs ini nggak diblokirin sama pemerintah kah? Kalau istilahnya nawala ya, kalau diblokir apa itu nawala? Ya situsnya diblokir Kominfo. Ya, bahasanya nawala. Jadi, dunia judi online itu? Bahasanya? Di dunia IT. Oh, di dunia IT. Nawala. Nah, untuk di hosting kembali itu gampang banget Mas Marcel. Hosting tuh mengaktifkan lagi? Iya, jadi kan kita punya file mentah namanya coding. Ya, ada yang bilang script, coding, segala macam. Nah, isinya ya kode-kode itu ya, bahasa pemrograman. Itu yang kita online-in dengan cara kita hosting dan beli domain. Hosting itu ya space-nya, domain itu yang www.bla apa gitu. Nah, untuk biaya itu sebenarnya mahal kalau kayak .com.co.id. Tapi kan judul paling .xyz. Iya, macam-macam apa gitu. Itu paling 100.000. Oh, murah ya? Paling 5 menit prosesnya. Oke, jadi kalau misalkan satu situs, berarti pemerintah udah berusaha untuk men-take down dan blokir itu? Pasti. Ketahuan dikit ngiklan take down sebenarnya. Nah, tapi bandar-bandar ini ketika di take down, aktifin ulang lagi berarti? Iya. Ya kasarnya kayak Instagram lah, kita posting foto, di take down, posting lagi aja. Oh, oke.
Iya, berarti dan namanya berarti beda dong. Beda. Biasanya domain www-nya. katakanlah www.setandajal88.com. Iya. Apa gitu. Iya. Karena itu udah dipakai dan diblokir, www.setandajal88 bagus ditambah gitu. Oh, ditambah dikit. Apa gitu. Nah, angkanya kenapa 8889 Nah, itu gitu sih? udah trademark judi itu 88 nggak tahu juga ya. Dari mananya nggak tahu ya? Nggak tahu 77, 99, Iya. 88. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak 666 ya? Nah, berarti ini kalau judi itu kan sebenarnya harusnya gambling ya? Sebenarnya. Judi yang asli itu adalah gambling. Itu pun dilarang oleh Islam, oleh negara kita. Itu dilarang judi gambling. Ini bukan gambling lagi sebenarnya. Iya, udah pasti kalah. Jatuhnya penipuan. Benar. Ya kan? Orang ngiranya gambling. Misalkan muter itu ya, apa namanya? Spin. Spin ya? Spin ya. Muter spin. Deng. Drrrr. Ini udah pasti kalah ya? Kalau Ya. nggak disetting menang. Betul. Algoritmanya pasti kalah. Nggak bakal ada yang menang. Nah, itu kan guys. Jadi fix judi online bukan judi tapi penipuan. Itu semuanya sama berarti. Sama. Udah coba dicek ya? Ya. Wah, gile sih, luar biasa. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agennya. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti? Kalau kenal circle-nya bisa aja. Gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya, transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah, dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang nyediain permainannya. Dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih. Saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya. Bikinin gua ini deh, bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya. Berikut mirror-mirrornya, kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Bandar judi itu nggak akan rugi kalau kamu menang. Bandar judi akan rugi kalau kamu nggak main.